memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Perjalanan yang memang tidak terlupakan. Saya telah mengalami bermacam-macam susah, payah, senang, semuanya. Nah, tapi jauh di sudut hati saya itu pingin menjadi seorang warga negara yang sempurna. Untuk saat ini, ya, alhamdulillah sebab kita ada beberapa kolaborasi dengan MC8, dengan senior kita kan, daripada XX itu, daripada Chef Arnold, dan ada beberapa selebritas kondang. Tunggu ya guys. Kemarin sempat pulang kampung. Ya. Boleh diceritain gimana keseruannya pulang kampung? Nah, kemarin pulang kampung. Jadi pulang kampung, pas tiba di kampung serunya itu kita disambut oleh Bapak Bupati, dan Bapak Wakil Gubernur pun ingin bertemu juga kan. Nah, tapi sayangnya waktu itu saya itu positif. Nah, tapi untungnya 2 hari sesudah itu negatif balik. Nah, jadi tidak sempat berlama-lama di kampung. Nah, paling kurang masa itu 2 minggu aja. Sudah tuh langsung balik ke Bandung. Di sana disambut sama banyak orang, gimana sih perasaannya? Kampung halaman jadi Nah, kenal gitu. perasaan pulang kampung tuh memang gimana ya? Kemana kita pergi orang menyapa. Nah, kadang-kadang datang ke rumah, kan? Jadi, susah lah menjelaskan perasaan itu kan. Sesuatu yang perubahan yang tidak pernah terduga gitu. Nah. Tiap pagi ini kan ketika di MCI Hmm. selalu diundang perbincangan, selalu viral. Nah, Kan? Terus nggak pernah jarang masuk Faster Test, itu kan dipuji-puji sama fans-fansnya. Nah. Perasaannya sendiri. Nah, waktu di galeri MasterChef, saya itu memang paling kurang masuk pressure test. Nah, cuma 2 kali. Sekali itu memang sengaja masuk pressure test. Nah, jadi gimana ya? Bagi saya itu satu kejadian yang saya sendiri tidak duga. Karena saya itu setiap kali di galeri always melakukan yang terbaik. Berusaha menjadi yang terbaik, itu aja. Tadi juga kan disenangi oleh juri-juri. Oh, oke. Disenangi juga sama juri-juri. Nah, Apa sih mungkin dari juri-juri sendiri pelajaran yang diambil? oh. Nah, kalau juri-juri pertamanya itu saya itu sentiasa coba mencuri hati juri. Yang kedua itu memahami apa yang diinginkan oleh juri. Yang ketiga, sentiasa mendengar komentar juri. Dan setiap apa-apa yang dikatakan oleh juri, supaya kita itu bisa mengerti juri ini sebenarnya ingin apa. Dan semua menjadi mudah. Sip. Perjalanan kan di MCI ini kan langsung merubah gitu ya. Iya. Chef Adi, bahkan netizen ini ada sebutan Lord Adi. Iya. Ada julukan Lord Iya. Adi sendiri gimana? Nah, ini nih yang menjadi persoalan nih. Para netizen memberikan gelaran Lord Adi. Nah, ini terbagi kepada 2 nih. Satu tuh bangga yang terlalu berlebihan kan. Nah, memang so proud because tak pernah lagi orang di galeri ini diberi gelar yang segede itu. Dan satu lagi, ini menjadi satu komitmen supaya saya itu bisa memberikan yang terbaik terus. Saya suka benda ini kan. At least I always try to be bukan yang terbaik kan. Be myself, tapi membuat yang apa yang saya lakukan yang terbaik, yaitu masak. Perjalanan kehidupan Chef Adi sendiri seperti apa sih, kan kabarnya pernah menjadi sebelum berada di MCI saat ini gimana sih sebelumnya? Malah menjadi petani itu pernah 30 tahun
ya tinggal di Oh, jadi nak start dari mana nih? dari jadi petani dulu seperti apa? Oh, jadi sebelum masuk ke galeri, saya itu memang petani. Jadi ke sawah, memangkul. Nah, saya itu ada sawah yang untuk padi, khusus padi kan. Tapi sawah itu dalamnya setinggi pinggang nih. Wah, kalau sudah sampai musim untuk menjadikan sawah itu, itulah pekerjaan yang paling berat. Kita harus masuk sawah itu, memangkul, wow. Nah, itu memang lumayan hebat tuh. Dan sebagai seorang petani cabai, kita tuh bila panen nanti kan subuh-subuh nih jam 4 pagi itu sudah ke pasar nih untuk menjual cabai kita. Kadang-kadang cabai itu dibeli dengan harga murah. Wah, padahal tidak sebanding dengan usaha yang telah kita lakukan. Jadi kalau jujur ya, menjadi seorang petani cabai ini bukanlah satu kehidupan yang sangat mudah. Kita tuh bisa dapat penghasilan 1 minggu, tapi belum tentu penghasilan itu bisa bertahan untuk 3 bulan ke depan nih. Nah, that is so susahnya hidup seorang petani. Tapi anyway, saya hadapi dengan hati yang terbuka. Pernah tinggal 30 tahun di luar negeri, akhirnya balik ke Indonesia, kenapa tuh? Nah, saya pernah tinggal 30 tahun di Malaysia dari tahun 85 sampai tahun 2017 to be exactly kan. Nah, jadi perjalanan hidup saya di Malaysia itu adalah satu perjalanan yang memang tidak terlupakan. Saya telah mengalami bermacam-macam susah, payah, senang, semuanya. Nah, tapi jauh di sudut hati saya itu pingin menjadi seorang warga negara yang sempurna. Nah, jadi Indonesia adalah tanah kelahiran saya. Jadi that's why saya datang ke Indonesia untuk berbakti ke Indonesia. Niat dari awal, gitu. Sampai akhirnya mengikuti MasterChef Indonesia, seperti apa? Nah, jadi mengikuti MasterChef Indonesia ini adalah satu gimana ya? Pertama kan dulu MasterChef Indonesia itu kita harus pergi ke satu tempat untuk audition. Nah, jadi waktu itu budget nggak ada tuh 2017, memang nggak ada kan. Jadi saya nggak yakin tuh kalau pergi, yakin lolos tuh ada. Tapi takutnya nanti kalau nggak lolos, duit habis, wah nggak masuk ya rugi. Jadi kebetulan tahun dulu season 8 ini dia audisi online kan. Jadi saya berkesempatan dengan bantuan beberapa orang kawan. Nah, itulah kesempatan yang baik di waktu yang tepat. Kalau Syabadi sendiri sudah ada background Memasak. masaknya, apa seperti apa sih sebelumnya akhirnya kayak yakin nih bakal bisa masuk? Nah, saya pernah memasak tahun 1999 sampai tahun 2002. Nah, mungkin ujung-ujung tahun 2002 nah. Itu satu-satunya pengalaman yang saya ada dalam memasak. Tapi cinta kepada masak ini kuat. Jadi saya itu kalau menonton TV yang biasanya pasti berkenaan dengan memasak. Kalau ada rancangan-rancangan memasak tuh pasti saya tonton. Pasal cintanya memasak kan. Tapi sungguh pun begitu, sejak tahun 2002 tuh saya memang jarang memasak. Nah, gitulah. Tidak ada kesempatan. Karena ketika ke Jakarta ini membawa uang yang terbatas juga. Oh. Seperti apa sih kalau boleh diceritain? Oh, oke. Seperti apa? Ini sebelum masuk MasterChef kan, waktu itu pas panen nih, panen cabai. Tapi waktu itu cabai itu harga dia murah kan. Jadi keuntungan cabai waktu itu ya setelah di ini semua paling 2 juta aja. Jadi 2 juta saya bawa 1.500.000 ke Jakarta dan tinggalkan 500 di rumah. Jadi dengan harapan dengan budget itu saya bisa survive di Jakarta itu kan. Nggak apa-apa kan, pokoknya nekat. Yang penting yakin itu. Ada dengan 1 juta waktu itu
survive gitu. Nah, Untuk makan, untuk segala macam. jadi beruntungnya saya ini karena waktu itu disiapkan hotel, tempat tinggal dan makan. Jadi saya itu 1.500.000 itu paling terpakai untuk saya smoking. Ya, untuk merokok aja kan. Jajan-jajan gitu aja kan. Jadi walaupun teman-teman tuh gojek makanan, saya nggak pernah gojek, nggak pernah apa-apa. Kalau ditanya kepada MCI 8, mungkin dalam sejarah MCI 8 itu satu-satu orang yang tidak pernah menerima kiriman gojek atau apa-apa pun kan saya. Tapi akhirnya ketika di Masterchef, respon Chef Adi kan luar biasa banget dari fans. Ah. Mungkin apa sih kedepannya yang wah ini ingin melakukan kedepannya. Oke. Dari awal saya itu niat masuk Masterchef ini memang benar-benar ingin memotivasikan pemuda-pemuda di desa saya kan. Nah, jadi hari ini saya itu ingin membuat masakan ataupun sesuatu aktivitas yang bisa menjadi motivasi ataupun menjadi inspirasi kepada mereka-mereka itu dan seluruh yang ada di Indonesia khususnya kan. Menjadi seseorang yang bisa dengan yakin, dengan bakat, dia bisa menjadi apa aja yang dia inginkan. Kalau dari keluarga sendiri gimana sih ngelihat sekarang Chef Adi? Nah, keadaan sekarang. Bangga-bangga kayak gimana gitu? Nah, daripada keluarga sendiri pastinya ini satu pencapaian yang terbaik dalam hidup saya sepanjang hidup. Ini adalah salah satu pencapaian yang terbaik. Sebab saya ini sering gagal dulu kan, buat ini gagal, buat ini gagal, buat ini gagal. Sampai kan jadi petani pun gagal, peternak sapi pun gagal, semuanya gagal. Jadi memang intinya masak itu adalah satu passion, kecintaan saya yang memang benar-benar saya suka, itu aja. Kalau cita-cita sendiri kayak misalnya aku ingin punya restoran atau suatu saat ingin deh bisa jadi juri Masterchef Indonesia, apa ada nggak sih cita-cita? Setelah ini cita-cita saya yang paling besar itu kan mungkin menjadi seseorang yang bisa memperkenalkan masakan Indonesia khususnya kan, tapi dengan versi yang lebih modern, yang lebih cepat. Karena masakan Indonesia ini kita semua tahu kan, yang membutuhkan waktu masak yang lebih panjang. Gitu. Kalau menjadi juri itu sebenarnya saya Juna tuh memang sering ngajak saya jadi juri kan, tukar dengan dia kan, tapi saya pikirkan dulu ya. Sebenarnya sekarang juga punya YouTube. Iya. Gimana ini mau mulai YouTube? Oke. Apa kira-kira kontennya akan selain masak mungkin ada keluar-keluar juga dengan seperti apa sih? Konsep Kalau konten YouTube sebenarnya selain daripada masak, saya juga menceritakan tentang budaya. Contohnya di Sumatera Barat, di tempat saya kan mereka itu mempunyai budaya-budaya yang berbeda tuh. Ada yang bertani, ada yang nelayan. Nah, jadi di situ kita itu ingin di samping membuat masakan mereka yang khas dan unik itu, kita juga ingin melihatkan budayanya itu sendiri gitu. setelah ini akan stay di Jakarta atau gimana? Akan stay di Jakarta atau gimana? Itu persoalan yang berat tuh. Nah, jadi kalau kita lihat aja kesempatan dia gimana kan. Mudah-mudahan memberikan satu jalan yang baik dan bisa kita berdomisili di Jakarta, ya maybe, why not?